aku bilang bahwa kondisi sekarang itu kayak puzzle berantakan. Iya. Berantakan itu berantakan banget. Yang aku tuh bingung menyusunnya itu dari mana. Iya, menyusunnya mulai dari mana. Karena sebagian besar dari puzzle itu adalah kakakku gitu kan. Intinya satu, Ca. Kalau kamu nggak mau kena mental health, biarkan diri kamu berduka. Makanya kemelekatan itu harus betul-betul kita jaga. Karena apa? Tidak ada yang kita miliki secara permanen selain jiwa kita sendiri. Bahkan fisik kita aja bukan milik kita. Orang nanti juga kita tinggal. Iya, benar. Halo Sobat PR semuanya, balik lagi di Spiritual Journal. Masih bersama aku Pratiwira Marta dan Kak Ica. Karena sekarang ini kita melanjutkan ya, part 2 ya. Dan Sylvie masih di bulan kayaknya. Kayaknya masih tetap ya, dia masih tetap meneliti kekuatan bulan. Aku soalnya. Oke, Sobat PR semuanya, seneng banget sekarang kita akan melanjutkan ya di part 2-nya yang masih kaitannya sama dengan part 1 tentang kemelekatan. Cuman yang kali ini kita akan ngebahas satu kemelekatan yang memang banyak menjadi isu yang sangat sulit dihandle oleh banyak manusia. Apa itu, Kak Ica? Kemelekatan yang permanen. Iya, kemelekatan yang kehilangan. Ya, kehilangan. Tentang kemelekatan yang permanen. Akhirnya menghasilkan kehilangan yang sangat-sangat luar biasa dan akhirnya menjadi sebuah kedukaan. Dan kehilangan itu selama-lamanya. Iya, karena apa? Kita kehilangan sesuatu yang melekat dengan kita, tapi kehilangannya itu bukan sementara, tapi udah kayak permanen. Contoh ya, ditinggal seorang yang kita sayang, ditinggal meninggal gitu ya, Sobat PR. Nah, itu tuh banyak banget yang menjadi trauma yang sampai ngebuat orang-orang itu mereka menyimpan traumatik bawah sadar, Cak. Yeah. Dari sakitnya mereka nggak tahu gitu. Yang mereka tahu memang mereka lagi sedih, mereka lagi berduka, mereka lagi betul-betul drop down gitu ya dari segala sisi hidupnya, kehilangan terbesar. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh untuk kesehatan mental dan fisiknya mereka. Gitu, Ica. Nah, kalau Kak Tiwi sendiri gimana sih? Pernah nggak sih ngalamin kehilangan sampai dalam banget gitu? Kehilangan terbesar di hidup Kak Tiwi itu sebenarnya kalau ngebahas kayak gini, jangankan aku deh, Sobat PR aja di rumah tuh kayak langsung ketarik ke satu momen yang aduh, aku tuh nggak pengen ada di momen itu lagi gitu ya. Pasti pernah dong, Ca. Pasti pernah. Aku pernah ngalamin juga kehilangan terbesar gitu ya. Beberapa kali malahan gitu, beberapa kali ngalamin ditinggal sama kakak ipar aku, suaminya Kananda. Itu adalah bisa dibilang itu kayaknya kehilangan pertama yang begitu besar ya buat aku, karena dari semuanya kayaknya memang itu pertama kali aku kehilangan sosok di keluarga inti gitu, Cak. Sosok di keluarga inti itu yang pernah aku rasakan dan itu nggak enak gitu. Dan ternyata itu ada kaitannya karena ternyata aku semelekat itu ya sama kakak ipar aku. Padahal kalau dibilang kan aku juga nggak kenal dari kecil. Iya, benar. Gitu kan, baru dan kita nggak sadar gitu. juga gitu kita nggak sadar ternyata paling deket udah akrab biasa aja gitu. Jadi kayak ya karena kakak ipar jadi pasti kan kita umumnya akrab. Kita apalagi kalau memang cocok ya, kita jadi kayak banyak ngedapetin nilai gitu dari hubungannya, walaupun nggak namanya dapetin nilai hubungan itu kan kadang nggak karena sudah lama atau baru gitu. Nah itu kehilangan terbesar aku, dan disitulah aku baru mengerti bahwa sebahaya itu ya kalau kita terlalu melekat, bahkan dengan orang yang memang harusnya kayaknya kita melekat loh sama dia gitu. Dengan orang tua masa sih kita nggak boleh melekat kan gitu ya. Benar. Memang harus, memang kayak refleks gitu, kita pasti gitu. Cuman ternyata kalau kita tidak punya kontrol di situ luar biasa. Jadi gitu, Ca. Jadi kalau misalkan kita memiliki kemelekatan yang tidak bisa kita kendalikan ya, itu malah justru akan menjadi bumerang buat kita, dan malah kitanya sendiri bakalan terjebak di satu tempat yang kayaknya tuh kita nggak pengen hidup lagi, kita nggak punya semangat, kita jadi kayak nggak bisa ngelanjutin hidup dengan lebih maksimal gitu. Karena kita merasa udah nggak ada dia, aku buat apa sih hidup gitu. Betul, itu ya. Dan misalkan gitu, kenapa sih orang bisa memunculkan kemelekatan sebegitu besar ya, terutama dalam koneksinya dengan hubungan antar manusia, artinya dengan orang tua, dengan keluarga gitu, terus kekasih atau mungkin pasangan. Kenapa? Karena itu kayak hal yang memang natural aja gitu, Cak. Begitu kamu
dilahirkan sama orang tua kamu, ya orang tua kamu udah jelas lah ngerasa kamu tuh milik saya. Iya, walaupun emang namanya anak tuh titipan. Iya gitu kan, walaupun ada istilah begitu gitu ya, anak tuh titipan, tapi tetap begitu kamu pun mungkin nanti akan menjadi orang tua, kamu kan langsung ini punya saya, ini anak saya, kan gitu kan. Dan si anak punya psikis atau pemikiran bahwa oh saya ini miliknya mama dan papa. Ya, gitu. Dan sampai akhirnya si anak itu beranjak dewasa, rasa memiliki mereka kan semakin tinggi. Disitulah awalnya sebuah kemelekatan itu semakin tidak terkendali dan semakin kita tidak sadar bahwa itu tuh sudah terlalu dalam gitu, Ca. Jadinya pasti saat ditinggalkan satu sama lain gimana nggak hancur dunianya, gitu kan ya? Kayak runtuh semuanya tuh, berasa runtuh. Betul. Kamu pernah, Ca, mengalami itu? Aku nggak enak sih sebenarnya Sobat PR nanya ini karena kayaknya peres banget gitu nanya kamu pernah, Ca, karena untuk informasi aja bahwa Ica itu baru aja kehilangan kakak kandungnya, baru aja gitu. Bener. Jadinya tema ini tuh diangkat tuh bener-bener, Dit nggak usah nangis, Dit, santai. Jadi kita tuh sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, karena pasti membangkitkan, karena ini lukanya baru banget gitu. Baru tahun ini gitu, kakak saya meninggal. Kakaknya meninggal. Jadi gimana, Ca? Apa yang paling kamu rasakan? Pernah banget kalau untuk kehilangan terbesar itu pertama waktu kakek. Oh, kakek dulu ya, sebelum ini. Ya, kakek itu kakek yang dari ayah. Soalnya kalau misalkan kakek nenek dari ibu tuh meninggalnya pas aku masih kecil. Jadi aku belum terlalu banyak memori ya. Ya, kalau kakek dari ayah ini emang paling deket sama cucu-cucunya. Itu sampai aku pas kakek aku meninggal di rumah sakit pun aku masih inget segimana aku ngegoyangin badannya. Bereaksinya sampai naik-naik kasur buat ngebangunin dia, itu aku masih inget banget gitu. Dan yang kedua, ini mungkin bukan permanen ya, waktu papa mama pisah. Nah, papa mama pisah itu lebih ke kehilangan sosok sih, tapi itu benar-benar kehilangan terbesar. Kehilangan situasi sebenarnya. Situasi ya, walaupun emang itu sebenarnya bisa balik lagi kok, buktinya sekarang walaupun udah pisah dan masing-masing udah nikah, masih ini aja, masih kumpul dan tidak kekurangan kasih sayang lah gitu, masih cukup. Dan yang ketiga adalah ya ini pas kakak aku meninggal di tahun ini. Ini kayaknya yang paling jeder banget ya. Iya. Karena betul-betul kalian tumbuh bareng. Gitu. Kalau sama kakek kan mungkin ya sama gitu ya. Cuman masih ada rentan waktu yang kalian itu nggak selama kamu sama kakak kamu gitu kan. Pas kecil tuh kan emang pas waktu kakek meninggal, pas kecil tuh ya udah. Tapi kan makin sini udah mulai lupa. Tapi pas udah gede nih mulai ngerasain lagi gitu. Jadi muncul lagi, padahal mungkin pas aku SD terus ke SMP apa nggak gitu inget, tapi malah di umur setelah udah menginjak 25-26 nih ya, jadi keinget lagi kadang sama kakek gitu, kayak yang pengen kakek tuh ngelihat aku tuh udah sebesar ini gitu. Bahkan makanya di umur sekarang apalagi aku udah bisa nyetir kemana-mana sendiri, kadang suka ayo udah ke makam kakek gitu. Kalau dulu kan masih tergantung sama orang tua ya mau ke makam. Kalau sekarang malah lebih sering ke makam gitu, apalagi ditambah lagi sekarang kakak aku meninggal. Makam itu dekat sama makam kakek, jadi kayak sekalian gitu. Karena kan di pemakaman keluarga. Coba aku mau tanya deh, yang paling kamu rasain begitu pertama hal itu terjadi gitu ya, kamu dengar kabar aja dulu, Ca. Waktu itu ya dengar karena kabar. Reaksi orang itu ya biasanya macam-macam kan. Macam-macam. Ada yang malah dia langsung histeris, ada yang saking itu shocknya dia nggak punya ekspresi. Kamu tim yang mana? Kalau pas kakek aku histeris ya langsung ya, secara masih kecil ya, waktu itu tahun 2003 aku masih SD, itu aku inget aku nangis-nangis di rumah sakit. Kalau pas kakak kemarin, aku tuh pas karena aku kondisi lagi tidur, aku kebangun kan. Buffering. Ya masih buffering, ini ada apa kataku, cuman emang sebelumnya kan karena emang udah sakit, jadi ya gimana gitu kan, kayak sudah mencoba untuk mempersiapkan diri. Gini, Ca, kalau misalkan aku lihat ya, kalau dari kasusnya Ica ini gitu ya, kehilangan yang baru dia lalui gitu, karena memang posisinya kakaknya Ica itu memang sudah sakit gitu ya, posisinya sudah di rumah sakit, sudah sakit. Jadi sebenarnya keluarga itu sudah dalam kondisi siap sebenarnya. Iya, tapi walaupun menurut aku sesiap-siapnya segimana sih gitu. Kita kadang di mulut oke, siap, oke, harus ikhlas, tapi di dalam hati pas begitu kejadian mah tetap ya beda lagi gitu kan. Karena memang bukan tentang siap, Ca. Jadi sebenarnya kalian itu sekeluarga itu hanya sudah tahu bahwa
kemungkinannya akan seperti apa gitu ya. Nah, tahu dengan pas memahami situasi itu hal yang berbeda gitu. Itu Sama berat banget. menerima ya. Kamu tahu gitu. Apa yang menjadi resiko ke depan, tapi belum tentu kamu mau paham. Iya betul. Iya kan? Iya. Dan Kadang itu di yang mulut pasti terjadi. ya saya paham kondisi ini, tapi sebenarnya mah enggak. Pas sudah Iya, kejadian kayak kemarin, makanya kenapa buffering kan. Udahlah kondisi saya lagi masih tidur, terus dapat kabar. Ya orang yang pertama ngasih tahu ya mama sambungku, ya aku langsung meluk dia gitu kan, nangis. Tapi udahnya ya itu loading. Dari situ Loading. kamu karena gini. Kayak ngeblank gitu, mau ngapain ini, mandi atau apa nih, ke rumah sakit kah atau apa nih, itu momen-momen paling gitu. Iya, paling bikin agak bingung keinget bereaksinya terus. kayak Iya, gimana bingung. ya. Kenapa? Nah, ini sebenarnya salah satu contoh ya. Apa sih gitu ya yang ngebuat orang itu reaksinya bisa seperti Ica juga gitu ya. Mungkin malah jadi dia bingung harus ngapain gitu. Karena Ica itu kehilangan sosok kakak. Dan sosok kakak itu adalah seseorang yang tumbuh sama kita bareng dari kecil gitu ya. Walaupun mungkin beda selisih berapa tahun, tapi tetap gitu. Itu sosok Karena yang teman bersama pertama aku kan, teman ibaratnya. pertama, terus juga Aku baru memang- lahir, aku kenal ya dia gitu. Iya, langsung jadinya segala sesuatu itu dilalui bersama. Mau kita itu, terutama kalau misalkan dalam keadaan normal ya. Artinya kamu sama kakak kamu itu bukan yang bener-bener berantem terus atau Iya, yang gimana. Tapi kalian juga ya gimana lah, kadang kayak Iya, Tom and Jerry lah iya, ya. benar, Kadang Tom ada and Jerry banget. akurnya, Tom and kadang Jerry ada banget, berantemnya gitulah. Hubungan-hubungan pada umumnya kakak adik. Nah di situ kan sudah terbonding gitu ya. Gimana yang namanya kita tuh, kamu sama kakak kamu itu saling memiliki sebenarnya setiap hari. Iya. Gitu, saling memiliki, saling melalui segala hal bersama gitu kan ya. Nah itulah yang akhirnya semakin menguatkan sebuah kemelekatan antara koneksi satu manusia dengan manusia lainnya, satu jiwa dengan jiwa lainnya. Nah itu yang paling sulit saat ini, koneksinya harus diputus, dan diputusnya itu bukan karena ada proses Berantem yang atau- gimana gitu, tapi karena memang udah takdir gitu ya. Udah aja itu Udah nggak bisa takdir. diapa-apain gitu. Kita nggak mau protes sama siapa Iya. gitu kan ya. Mau marah sama Tuhan juga nggak bisa, Iya. nggak boleh gitu kan, karena betul. setiap orang udah punya ajalnya lah gitu kan. Iya, Ya dan mungkin- itu kan bukan kontrol kita, jelas Iya, ya, itu mah sangat- bukan kontrolnya kita karena banget. kan kita apalagi kondisinya sakit gitu kan, kita udah ngelakuin semaksimal mungkin. Hanya Dokter mencoba juga untuk udah mempersiapkan semaksimal. diri, tapi Nah, tetap itu aja tetap aja nggak akan siap. itu sakit rasanya, kayak ibaratnya benar-benar kamu tuh sudah kalau karena kita akan mengambil secara psikis ya, kamu pun akan mengambil garis atau mengambil kesimpulan bahwa gambaran kamu dengan kakak kamu ya terus aja seterusnya sampai kalian menua bersama, sampai kalian melewati banyak hal, itu kan sudah umum gitu ya. Kita juga melihat orang lain pada kayak gitu, maka kakak adiknya kan Iya. gitu. Nah setelah kalian tanpa disadari pun ya, di alam bawah sadar kalian banyak planning dalam hidup kalian untuk kedepannya, itu melibatkan dia. Iya, Ya, beliau itu ada di dalam planning kita gitu. Walaupun sebenarnya nggak kayak kamu spesifik, kamu Spesifik benar-benar gitu. ini, tapi sebenarnya di bawah sadar kita sudah membangun banyak impian, banyak hal yang kedepannya apalagi itu banyak berkaitan. rencana-rencana yang belum terlaksana gitu Iya, kan, kayak nah mau itu pergi yang bareng, begitu- apa, segala macam. Begitu tiba-tiba dipek, Nah, itu. diputus secara paksa, kamu harus merenovasi, kamu harus apa ya, merekonstruksi gitu ya. Kata aku kemarin kan Kak, pas kita lagi waktu itu ngobrol off air berdua, aku bilang bahwa kondisi sekarang itu kayak puzzle berantakan. Iya. Berantakan itu berantakan banget. Yang aku tuh bingung menyusunnya itu dari Menyusunnya mana. dari mana? Iya, menyusunnya mulai dari mana? Karena sebagian besar dari puzzle itu adalah kakakku Iya. gitu kan. Dan ini hilang, saya harus dan ini hilang, gantinya jadi dengan apa? bingung. Gitu. Kalaupun sudah tersusun kembali, apakah akan utuh? Iya. Nah itu sebenarnya yang berat, makanya udah gitu kan aku jadi inget ya, banyak banget kasus orang yang begitu ditinggal meninggal tuh malah jadi sakit, Malah jadi apa sakit, segala atau jadi macem. Nah itu akhirnya bisa menyusul sampai segitu. gitu ya. Makanya ke mental health tuh segimana sih gitu bahayanya tuh, itu sih yang aku penasaran. Bahayanya adalah gini, Cak, saat kamu tuh tidak pernah selalu pengen mengganti, kayak tadi kamu bilang ya, puzzle kamu itu kan berantakan ya. Setelah berantakan kayak gitu, kamu berusaha menyusun. Iya betul, jadi yang kayak aku tadi bilang, bahwa kamu tuh sudah punya banyak planning ke depannya bersama kakak kamu gitu ya. Dan setelah itu hilang gitu ya, nggak bisa, planning itu nggak banyak yang nggak bisa kamu jalanin gitu ya. Akhirnya kamu harus mengatur ulang, reset lagi semua planning kamu itu yang gimana tanpa kehadirannya gitu ya, gimana ini dan itu. Nah terus gimana tuh kalau misalkan kamu tetap
pengen mengganti puzzle-nya dengan puzzle kakak kamu, ya kamu nggak akan pernah bisa. Iya, betul. Dan pada akhirnya disitulah kita harus menurunkan ekspektasi kita, harus menurunkan juga egonya kita tentang rasa memilikinya kita. Dan akhirnya kita harus berdamai bahwa iya sih gitu. Dan intinya satu, Ca, kalau kamu nggak mau kena mental health, biarkan diri kamu berduka. Itu ya Sobat PR, karena itu yang aku dapat dari saat aku mengalami kedukaan yang dalam. Aku tidak membiarkan diri aku berduka sepuas-puasnya. Karena apa? Aku terdoktrin bahwa kita tuh harus kuat, kita tuh harus ikhlas. Iya, ada bahasa juga kayak, Cak, jangan dinangisin terus, nanti berat ke dianya. Nah iya itu sering. Iya kan? Makanya itu dari kemarin yang bikin aku jadi mikir-mikir, duh kalau aku nangis terus kasihan kakak gitu kan. Cuman ya gimana kalau nggak dinangisin jadi sesek gitu kan. Nah itu. Nah itulah yang harus kita pahami ya Sobat PR. Kadang kalau kita lagi menerima kedukaan, kita itu menerima juga banyak support dari lingkungan kita. Dengan banyak bahasa yang sebenarnya sulit untuk kita terima atau sulit untuk kita jalani gitu. Udah ikhlasin aja. Itu kalimat-kalimat kayak gitu tuh pernah aku alamin, di mana posisi aku tuh enggak, aku belum bisa gitu ya. Walaupun itu kita masuk, kita menerima itu sebagai sebuah support buat kita ya Sobat PR. Cuman kayak misalkan bahasa udah ikhlasin aja, itu adalah udah sesuatu yang sebenarnya kita tahu. Kita juga pasti akan mengikhlaskan. Bukannya kita nggak suka dikasih tahu gitu, bukan. Tapi kita butuh waktu gitu. Yang kita pun nggak tahu waktunya tuh sampai kapan gitu. Bahkan sampai sekarang pun kakek aku meninggal pun aku kayak masih sedih aja gitu ada ya. kalimat, aduh coba deh kalau Aki masih ada gitu. Kayak misalkan ada pengen gitu, aduh kalau aku lagi ada masalah kayak gini pengennya curhat ke Aki deh gitu. Masih ada rasa-rasa gitu, padahal udah dari gitu. 2003, sekarang udah 2022, udah berapa tahun tuh kan. Itu makanya emang susah sih Kak. Iya betul, susah. Memang itu susah. Makanya kalimat-kalimat yang ada gitu ya, yang menjadi support kita saat kita sedang berduka, itu memang mereka aja gitu. Mereka itu pengen punya kontribusi untuk membantu kita dari kedukaan. Jadi kita juga tidak perlu nerima itu terlalu sensitif. Terus juga masalah ada kalimat-kalimat gitu yang bilang jangan dinangisin terus, nanti dia berat, nanti almarhumnya berat gitu ya di sana. Nah sebenarnya nangisnya itu kita tuh bukan sedang nangis untuk ngeberatin yang meninggal gitu, tapi kita itu sedang menangis karena kita lagi sedih. Iya, itu adalah tangisan untuk diri kita. Iya, kayak kita gitu. biasa sedih hal lain aja gitu ya, gitu. Betul. Jadi karena kita lagi ngerasa kehilangan, kita yang lagi berduka gitu. Karena kalau sekarang secara logis aja ya sudah. Kalau yang sudah nggak ada kan ya udah gitu. Dan malah di beberapa keyakinan orang itu justru itu menjadi awal dari kehidupan manusia itu gitu. Nah kalau misalkan kitanya ditahan gitu ya kesedihan itu tuh nggak bisa itu ngegrogotin kita di dalam bener gitu sih. karena kemelekatan itu beda gitu Cak. Kita bondingnya terlalu kencang. Kalau itu sudah dipaksa dilepas begitu, itu lukanya tuh beda ya kan. Itu terlukanya dan itu butuh proses. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu memaksakan gitu. Iya ya, takut nanti kalau misalkan aku nangis terus, dan akhirnya kita menahan. Karena aku kemarin sempat beberapa hari itu aku nahan. Iya. Nah, jadi setiap ketemu orang aku harus senyum gitu. Walaupun orang juga tahu mungkin posisinya aku lagi berduka gitu. Cuman kan gak mungkin juga aku bawa cemberut-cemberutnya aku, nangisnya aku kemana-mana vibes tuh. dukanya tuh dibawa kemana-mana. Jadi ya itu aku berusaha untuk ngontrol. Dan ternyata ngontrol berhasil. Tapi ternyata di dalam hati aku tuh kayak ngegrogotin gitu. Iya. Kayak makanya kan kayak kamu cerita kan, aku kok suka kebangun ya subuh-subuh. Nah itu. Karena gitu Sobat PR, kemelekatan yang seperti itu, kita kehilangan sesuatu yang ngebuat kita berduka sedalam itu, kita butuh banget waktu. Dan berikan waktu itu pada kita. Kita sedang tidak bicara takut ngeberatin almarhum atau kayak gimana, enggak. Karena kita menangis dan berduka untuk diri kita. Kalau kita nggak ngelakuin itu, diri kita bakalan kemakan sendiri gitu. Diri kita bakalan keganggu. Efek-efek mental health-nya akan muncul dengan kemunculan kayak kalau Ica sendiri cerita ke aku, dia ada kegelisahan, susah tidur, terus udah bisa tidur taunya kebangun di jam-jam tertentu kayak gitu. Selalu kan kebangunnya tuh, apalagi kebangunnya di jam kakak aku dinyatain meninggal gitu. Jadi kan kayak bangun tidur aku lihat jam kan, langsung ini jam segini terus itu. Dan itu berlangsung sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu lebih itu udah. Nah itu yang kayak gitu jangan dikaitin sama mistis ya Say. Itu tuh sebenarnya gangguan secara bawah sadar kita. Mungkin kita tidur tapi mungkin pikiran kita Nah itu pikiran bawah sadar yang gitu. akhirnya mempengaruhi kondisi fisik kita. Dan
kondisi bawah sadar kalau misalkan sudah terlalu meluap ya Cak ya, kalau dia udah di ambang batas sadar kita, dia akan langsung menyenggol alarmnya itu kena ke fisik. Nah kayak kamu itu tuh luapan di dalam tuh udah tinggi masuk ke alam sadar, akhirnya menyadarkan kamu yang sedang tidur gitu. Karena bangun gitu, ini terlalu penuh nih di bawah sadar, akhirnya harus kayak gimana? Kita harus merilis gitu bahwa memang kita tuh udah ngerti kok teori-teorinya ya, bahwa memang jiwa manusia tuh milik Tuhan, dia akan kembali. Ya makanya kita fokuskan adalah gimana nih biar bisa berdamai dengan hubungan kita gitu ya, kemelekatan kita dengan sosok ini. Jadinya kayak misalkan Ica sekarang lebih ke yang aku punya kenangan sama kakak, dan itu akan terus aku simpan gitu. Nanti aku akan buat planning baru. Kamu tuh ada dalam doa saya ke depannya. Walaupun secara fisik tidak hadir, tapi saya yakin secara energi, secara kamu kakak aku sendiri pasti akan ada dan akan mendoakan aku jauh lebih gitu di atas sana. Itu kan pemahaman yang nggak bisa langsung saat kamu 2 minggu gitu ya Cak ya. 2 minggu baru kehilangan terus kamu bisa itu nggak, tapi perlahan. Bahkan untuk ngeberesin barang-barangnya aja butuh waktu kemarin tuh. Sampai akhirnya apalagi itu. Ya udah, karena itu ya pasti Sobat PR juga pernah ngalamin ya gitu ya. Ditinggal meninggal, terus ada momen kita harus ngeberesin barang-barangnya dia gitu, dan itu paling berat itu tuh, karena ya itu, karena kan itu barang-barang dia adalah barang yang digunakan sama dia, baju apa segala macam. Sampai ya udah kemarin ada keputusan bahwa untuk barang-barang yang bisa disumbangin gitu, cuman kalau untuk yang berkaitan sama hobinya dia, nah itu banyak kan aku pajang, tetap aku pajang gitu, nggak ada yang dikasihin. Dan ada barang kesayangan dia, salah satunya sepatu, itu pun bakal aku simpen di kotak besar gitu, kotak kaca gitu. Ya itu kan tanda kita berusaha ikhlas, tapi kita terus mendoakan dia. Jadi setiap lihat barangnya tuh kita bakal terus mendoakan gitu kan. Ya semoga tenang gitu-gitu, kayak gitu-gitulah. Ya betul. Ya gitu. jadi gitu Sobat PR. Jadi kita tetap harus menjalani prosesnya ya. Jadi jangan terlalu maksain, kita butuh waktu. Bukan berarti kita gitu. kalau kehilangan kita buang semua. Betul, gitu kan. bukan berarti kita enggak juga kita gitu. pengen sembuh dari rasa duka ini, akhirnya kita menghindari gitu dengan kita hilangkan semua, atau mungkin kita memaksakan diri dengan tidak berduka gitu. Saya pengen menunjukkan saya kuat atau saya tegar. Enggak, tetap harus ada ruang di mana kita berduka, karena kemelekatan yang sudah begitu dalam sama kita pasti butuh waktu. Mau itu juga anggaplah bukan meninggal gitu, tapi misalkan ditinggal nikah kan itu juga kayaknya tuh udah aduh ini tuh nggak akan bisa diulang gitu, diputusin terus tiba-tiba dia sama orang lain aja udah kayak itu kan udah kebakaran gitu. Lalui gitu. Kenapa tuh si Wi kenapa pernah ditinggal nikah? Kenapa sih sih ya berbisik gitu. Jadi di kemelekatan itu sendiri ya, akhirnya di situ kita harus belajar bahwa kalau kita terlalu tinggi rasa memilikinya gitu ya, rasa memiliki terhadap sesuatu dan terhadap seseorang, itu akan membuat kita tidak akan berkembang, apalagi dan kita tidak akan bisa maju gitu. Kita akan stuck sama satu orang itu gitu ya. Kalaupun misalkan itu masih belum jadi milik kita gitu ya, atau memang belum bisa bersama dengan kita gitu, ya kita harus betul-betul merasa bahwa ya itu dia, kita tuh tidak bisa memiliki, kita tuh tidak memiliki apa-apa di dunia selain diri kita sendiri. Betul. Gitu, pelan-pelan kita masukin pola pikir seperti itu dan akan teruslah bisa sayangi diri sendiri juga. Betul, jadi itu bisa nanti betul-betul ngebuat kita tuh oh iya ya gitu. Pada akhirnya kita tuh hanya mengandalkan diri kita, kita memiliki diri kita. Bahkan aku pun sekarang menerapkan itu ke anak-anak aku, Cak. Kadang aku kalau ngelihat anak-anak aku kan otomatis ya rasa memilikinya tinggi, takut mereka begini, takut mereka begitu. Terus yang akhirnya aku tuh, oh enggak juga sih, anak-anak aku tuh ya itu, aku harus benar-benar memahami arti kata bahwa anak itu titipan. Gitu, anak itu titipan dan ini tuh titipannya gitu. Jadi aku merawatnya, tapi aku tidak memilikinya dia gitu. Jadi dan kayak memilikinya harus orang tua aku pun mencoba itu dari kemarin kan semenjak kakak. Jadinya tuh ringan gitu, Cak. Maksudnya jauh lebih bisa melindungi kita dari banyaknya rasa ketakutan. Aduh takut anak saya begini, aduh saya nggak gini, kayak gitu. Takut kehilangan kan kita nggak pernah tahu ya. Banyak juga kan kasus-kasus yang tidak seharusnya, anggaplah harusnya kan anak yang memakamkan orang tuanya, tapi kan banyak juga kasus yang akhirnya malah orang tuanya yang jadi
mengurus pemakaman anaknya kayak Iya, gitu kan kebalik. ada gitu. Makanya kemelekatan itu harus betul-betul kita jaga karena apa? Tidak ada yang kita miliki secara permanen selain jiwa kita sendiri. Bahkan fisik kita aja bukan milik kita, orang nanti juga kita tinggal. Iya benar, benar Gitu. banget. Makanya kan sayang banget ya kalau udah invest sampai miliaran di muka. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu juga sebuah kepuasan ya. Tapi itu akan menimbulkan Udah skincare kemelekatan. mahal-mahal. Skincare, udah ke ketok magic segala macam kan ya. Magic. Tapi akhirnya lo ditinggal. Cuma kan ada orang-orang yang memang ya selama saya ada di dunia saya pengen mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi seperti itu Sobat PR. Jadi ada cerita yang sangat relate juga dari Kak Ica ya. Bahwa Kak Ica juga sedang berjuang untuk bisa melepas sebuah kemelekatan. Dan itu masih butuh proses. Peduli akan diri sendiri. Kalau enggak kan aku nanti bisa sakit karena kan sakit juga bisa dari stres ya Kak ya gitu. Iya, Kalau stres enggak, bawah sadar itu tiba-tiba kadang lo kita- sakitnya gitu. Kadang kita ngerasa sehat, taunya itu tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba apa kan banyak juga kan kasus yang ditinggal meninggal orangnya jadi ikut sakit gitu kan. Banyak, terutama Ya, itu kayak kesan- suami istri nggak sih? Iya, Sering betul, banget dengar ya, ceritanya. apalagi kakek nenek gitu kan kesannya kayak Kakek nyusul. duluan bisa gitu nggak Nah, berapa itu sering bulan. banget aku dengar Iya, itu sering ceritanya. banget. Jadi kesannya kayak nyusul gitu, makanya ya kayaknya harus kuat-kuat. Mungkin Sobat PR juga harus kuat mental Harus kuat gitu semuanya. mental. Jadi saat kita menghadapi kehilangan-kehilangan seperti itu, ingat lagi ilmu bahwa kemelekatan itulah yang membuat kita merasakan kehilangan dan kedukaan gitu ya, karena kita merasa memiliki gitu. Iya. Nah, rasa memiliki itulah yang harus mulai kita belajar untuk lebih memahami bahwa kita sebenarnya pada ujungnya intinya tidak memiliki apa-apa, bahkan raga kita pun bukan milik kita gitu, nanti juga kita tinggalin, akhirnya hanya jiwa aja nanti yang betul-betul menjadi milik kita sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Cak? Kalau itu cukup sih. Sekarang paling lebih ke ketakutan ya. Aku Oh jadi iya, ada bener, ketakutan takutnya. sendiri gitu. Ada fase-fasenya kan nanti, Cak. Ketakutan ya ngeliat sekarang orang tua gitu kan. Gimana, Kekhawatirannya malah ke situ kan. iya, orang tua. Sebenarnya gitu Kucing. orang tua kamu juga sebenarnya ya pasti orang tuanya dia juga mikirin Ica kenapa ya gitu. Dan akhirnya orang yang ditinggalkan itu sebenarnya akan saling meningkatkan kepedulian ya nggak Iya, sih, bener, kamu bener mikirin banget. orang tua Iya. juga kamu mikirin kamu gitu. Iya, bahkan sampai kucing juga aku sampai aku sayang-sayang Lolo panjang umur ya, kecil panjang umur gitu. Jadi sampai ketakutan Iya. gitu, ada ketakutan Dan gitu. ada baiknya sekarang ini justru kamu fokus dengan apa yang masih kamu miliki. Iya. Papa kamu, mama kamu, si Lolo gitu kan, Dwi yang masih milik kamu kok, Dwi. Kang Adit. Kang Adit, nah itu disayang. Adit milik saya. Hah? Oke, Sobat PR, saya rasa penjelasan tentang kemelekatan, kehilangan, dan kedukaan yang menghasilkan kehilangan dan kedukaan, aku rasa sudah cukup ya, bahwa sebenarnya ya memang kita ini terlalu, jangan sampai terlalu merasa bahwa semuanya itu kita miliki dan semuanya itu adalah kontrol kita. Kita betul-betul harus bisa mengendalikan dan mulai berpikir bahwa kalau kita berpikir segalanya milik kita, akhirnya kita akan stres. Kita akan sangat berat gitu. Sekarang gini deh sebenarnya Sobat PR ya. Kalau kita terlalu merasa memiliki segalanya, semua yang ada di sekitaran kita dari segi orang-orang, pertemanan, persahabatan, pekerjaan dan segala macam itu semuanya adalah milik kita. Kita sebenarnya lagi menambah beban kita. Karena sesuatu yang dimiliki itu butuh maintenance. Ya nggak sih, Cak? Dan memaintaince itu apakah kemampuan kita memaintain begitu banyak hal yang kita rasa kita miliki. Makanya kita harus ngebuat itu agak longgar gitu. Ini saat ini menjadi milik saya gitu ya. Tapi saya tahu juga di sisi lain saya tahu gitu bagaimanapun tetap aja mereka pun apapun itu sejatinya adalah milik Tuhan. Milik semesta gitu, dan akhirnya mereka pun akan suatu saat mungkin bisa pergi dari kita, nanti setelah ada yang pergi mungkin ada yang datang lagi ke hidup kita gitu. Jadi kita harus mulai rileks menjalankan sebuah hubungan biar kemelekatan itu tidak menjadi satu beban yang malah justru menyerang kita balik gitu. Baik itu kemelekatan yang bakal balik lagi ataupun yang yang enggak tidak gitu ya, kemelekatan yang memang tentang hubungan ataupun kemelekatan dalam segi benda, pekerjaan atau hal-hal seperti itu. Oke, Sobat PR, terima kasih sudah menyimak ya tentang tema kali ini, bagaimana kita juga menghadapi kemelekatan yang menghasilkan kedukaan mendalam karena kehilangannya permanen.
saya rasa cukup, dan semoga semuanya bisa memberikan manfaat, memberikan informasi juga untuk Sobat PR. Dan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan untuk kalian yang sama-sama berjuang seperti Kak Ica yang sedang berusaha untuk mengembalikan lagi, untuk membuat planning lagi ke depannya dengan situasi yang baru. Oke, ketemu lagi minggu depan di Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Dan juga jangan lupa follow semua media sosial Pikiran Rakyat dan subscribe YouTube Pikiran Rakyat ya. Gitu. Dan untuk yang mau konseling ke Katiwi juga boleh hubungin ke sini ya. Oke, thank you ya semuanya ya. Oke, Sampai thank jumpa you. di episode selanjutnya Spiritual Journal selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.